Qadisiyah, dalam perang Qadisiyah menaklukkan Persia dan Irak. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Umar. Kemudian Nabi SAW, kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, summa Utsman, kemudian Utsman. Utsman ini sahabat yang pernah dikatakan Ali radhiyallahu an ketika dia menjadi khalifah di Kufah, ada seorang laki-laki tujuannya mau mencela Utsman, kemudian bertanya kepada Ali yang sedang berkhutbah, ya Ali, ya khalifah, bagaimana pendapat kamu tentang Utsman? Subhanallah, Ali paham dengan Utsman dan memujinya dan mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Kata Ali radhiyallahu an, dia adalah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan dua pemilik cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tidak ada manusia sejak zaman Adam sampai manusia terakhir meninggal yang pernah menikahi dua putri Rasul kecuali Utsman bin Affan. Pertama menikahi Ruqayyah kemudian meninggal, maka Rasul menawarkan adiknya Ummu Kulthum, kemudian dinikahi lagi. Kemudian meninggal lagi Ummu Kulthum, dan Rasul mengatakan, kalaulah aku memiliki putri lagi, ku nikahkan dia dengan kamu. Saking cintanya Rasul kepada Utsman. Gimana Rasul tidak cinta kepada Utsman? Dia sedang bersandar duduk, betisnya tersingkap, Abu Bakar masuk dibiarkan, Umar masuk dibiarkan, Utsman masuk ditutup betisnya. Kata Aisyah, Rasul, kamu ini gimana? Abu Bakar masuk, betismu tersingkap, Umar masuk, masih tersingkap, Utsman masuk, kau tutup betismu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak malu dengan laki-laki itu? Maksudnya Utsman bin Affan, yang para malaikat malu kepadanya. Kalau malaikat saja malu kepada, apalagi aku, ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an sangat disegani Rasul, karena dia juga sangat berjasa dalam Islam. Dalam perang Tabuk dia habiskan hartanya untuk jihad, sampai Rasul mengatakan, ma dharra ya Utsman, ma dharra bika ya Utsman ba'da hadha ma amilta ba'da hadzal yaum. Ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Tidak ada yang mencelakakan kamu wahai Utsman setelah hari ini apapun yang kau lakukan, karena engkau telah menginfakkan hartamu yang banyak sekali. Utsman bin Affan. Tapi sayang, Utsman bin Affan dibunuh dengan cara sadis. Tapi Utsman jasanya sangat besar, satu di antara 4 manusia yang sangat perhatian dengan Quran, yang hampir setiap hari menghatamkan Quran. Bahkan diriwayatkan dia pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat witir. Anda bisa bayangkan, dia hatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai Qul a'udzu birabbin nas. 1 rakaat witir dia selesaikan dalam 1 malam. Ada orang kayak Utsman? Nggak ada. Makanya wajar ketika dia meninggal dikeroyok oleh orang-orang Sabaiyah, dia sedang membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu basah di lisan Utsman bin Affan. Kemudian kata rahimahullahu ta'ala, kata Al-Imam Al-Barbahari, kemudian afdalun nas, kemudian seutama-utama manusia ba'dal haula, setelah mereka, Aliun. Pertama Ali. Ali sahabat yang mengorbankan jiwanya loh. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar, Rasul meminta Ali tidur di kamarnya, sementara rumah Rasul sedang dikepung oleh tentara Abu Jahal. Kalau seandainya mereka membakar rumah itu atau melempari tombak-tombak mereka, niscaya Ali meregang nyawa. Tapi Allah takdirkan Ali tidak wafat hari itu. Dan ini menunjukkan bagaimana Ali mengorbankan jiwanya untuk Rasul, padahal Ali masih kecil ketika itu. Tapi dia sudah mengorbankan jiwanya untuk Rasul. Kenapa Ali diakhirkan oleh Rasul hijrahnya? Karena Nabi SAW masih punya tanggungan ketika itu,
banyak barang-barang orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Rasul yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya Rasul mengatakan kepada Ali, kamu jangan dulu hijrah, kembalikan semua barang-barang orang ini, baru kau hijrah setelah itu. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasul sejak zaman jahiliyah, belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul masih dipercaya orang untuk dititipi barang. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau mereka pergi masih menitip kepada Rasul barang-barang mereka, karena mereka percaya barang-barang mereka aman di hadapan Rasul. Walaupun mereka mengingkari dakwah Rasul, tapi mereka tidak mencela akhlak Rasul. Harusnya seperti itu seorang pendakwah itu. Ya. Okelah kita ini mendakwahkan dakwah sunnah di masyarakat. Mungkin masyarakat tidak suka dengan kita, tapi jangan kemudian mencela akhlak kita. Ini kita sudah keras, akhlaknya nggak bagus. Ini ajaran apa ini? Dua-duanya kena jadinya kan. Mereka sudah tidak mau dengan kita, akhlak kita pula buruk dengan mereka gitu kan. Jadi apa keistimewaan kita jadinya? Tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan akhlak. Itulah yang kemudian diajarkan Rasul kepada kita. Ali radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul, bahkan termasuk di antara anak angkat Nabi SAW, karena budi jasa baik pamannya Abu Talib kepada dirinya. Karena Abu Talib sudah merawat dari kecil, akhirnya setelah Rasul menikah dengan Khadijah, dia pun membantu ekonomi pamannya dengan mengangkat Ali dan hidup bersama dia satu rumah. Makanya dia termasuk dari orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Siapa yang tidak istimewa dibandingkan Ali coba? Dia punya istri wanita terbaik dunia. Kata Rasul, laki-laki banyak yang istimewa, tapi perempuan cuma 4. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulillah. Dia istri Ali radhiyallahu anhu. Dia bapak daripada pemimpin pemuda di sorga. Siapa? Hasan dan Husain. Kata Rasul, Hasan dan Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin para pemuda di sorga. Dan dia sendiri khalifatul Islam min khulafair rasyidin, yang disabdakan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnah khulafair rasyidin. Ali radhiyallahu anhu. Ya. Taib. Kemudian wa Talhatu. Setelah Ali, Talha. Talha adalah sahabat Rasul yang sangat berperan dalam pertempuran. Dikenal dia, jasa-jasa dia dalam pertempuran, karena hampir seluruh peperangan Rasul dia tidak pernah gaib, tidak pernah tidak hadir terus. Ya. Bahkan Rasul sampai mengatakan, man ahabba an yanzura ila syahid alladhi yamshi fil ardi falyanzur ila hadha. Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di permukaan bumi, nih lihat orang ini. Kemudian Rasul disyaratkan kepada Talha bin Ubaidillah. Talha, ya, berperan dalam perang itu luar biasa. Bahkan dalam perang Uhud, dia yang menyelamatkan Nabi SAW, diangkat sampai ke gunung, ya, untuk menyelamatkan Rasul sampai luka atau hampir terkena hampir patah tangannya karena terkena sabatan pedang. Heroik sekali ini beliau ini ketika menyelamatkan Rasul dalam pertempuran perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Kemudian Zubair dan Zubair bin Awam, dia adalah anak bibi Rasul, namanya Safiyah. Safiyah ini paling keras ketika mendidik Zubair ini. Zubair kecil ini selalu dipukul-pukul. Karena orang Arab ini kalau mendidik anak beda kayak kita. Orang Arab itu jarang pakai perasaan, pakai pendidikan. Kalau kita ini pakai perasaan sehingga mikir sama anak itu kan. Bahkan saya waktu di Yaman, saya melihat anak-anak kecil itu kalau meminta sesuatu sama orang tuanya gak dipedulikan, sampai guling-guling di tanah dibiarkan aja. Nangis habis, nangis selesai. Jadi akhirnya anak itu dewasa, ya kan? Dia tidak manja dengan orang tuanya. Kalau sekarang kan semua apa yang diminta anak dikasih. Nangis sedikit saja takut nangis, akhirnya dibelikan.
Akhirnya jadi manja anaknya kan. Ya. Sampai saya diceritain sama salah satu ikhwan, anak dia itu dari kecil dimanja, sekarang anaknya sudah lulus SMA, ya. Kalau dia minta sesuatu sama orang tuanya nggak dikasih, dirusak rumahnya. Ya. Sampai pernah anaknya minta sepeda motor nggak dikasih, dipecah-pecahin satu rumah itu kaca-kacanya. Stres orang tuanya. Dibelikan kaca lagi akhirnya kan. Jadi dia berpikir bahwa daripada mecahin kaca ya sudah uangnya kasih anaknya kan begitu. Ya. Bahkan sampai suatu ketika motornya ini dirusak, ya. Kemudian karena jadi jelek minta yang baru, nggak dikasihkan, dibakar dapurnya. Ini anak apa ini? Anak jin ya, ya kan? Ini sampai kayak gini nih coba. Ini ya Allah, saya dengarnya pun miris, dengarnya pun sedih gitu kan, kasihan orang tuanya. Ya. Jadi Tolha ini pelajarannya luar biasa, sampai suatu ketika dikisahkan untuk melatih keberanian ini, keberanian Zubair ini, sampai kalau kan zaman dulu, zaman Rasul mungkin tidak seperti zaman sekarang, setiap rumah ada kamar mandinya. Terkadang kamar mandi dalam kamar gitu kan, anak kalau kencing tinggal ya di kamarnya. Zaman itu kan nggak kayak gitu. Jadi kalau kencing mau berak ya ke padang pasir, ya kan? Jadi Zubair kecil ini sudah dilatih sama ibunya. Jadi kalau pengen buang hajat gitu kan, dibawa ke tengah padang pasir, habis itu ditinggal, gelap-gelap. Ya, tapi tetap diawasi dari jauh. Terkadang anak itu merasa takut, ya, tapi ibunya mengatakan jangan takut, jangan takut. Akhirnya dia tumbuh menjadi berani. Ya, gitu. Ada anak sekarang kayak gitu, nggak jadi kencing kalau anak sekarang. Ya. Tapi memang gitu pendidikan orang tua di zaman itu. Makanya Zubair bin Awam ini tumbuh menjadi farisul Islam. Dia bisa naik kuda tanpa megang pelana dengan 2 pedang. Masya Allah kan. Orang naik kuda pegang pelana, ya kan? Ini enggak, karena kepiawaiannya dalam menunggang kuda, dia enggak pegang tali kuda itu, dia dua-duanya pegang pedang dia. Sampai seperti itu ya Zubair bin Awam ini. Dan dia adalah putra daripada Sofia bibi Nabi